ini sebenarnya judulnya garis besar saja, tapi kalau saya jelaskan terlalu banyak nanti eh, khawatirnya tidak terkejar ya materi apa ya, maksudnya terlalu banyak yang Anda pahami nanti untuk menjelang ujian dalam waktu terbatas ya, karena ujiannya sebentar lagi. Oke, ini dekomposisi nilai singular, dekomposisi nilai singular atau dekomposisi nilai tunggal ya. Nah, kenapa kita perlu mendekomposisi matriks? Beberapa pertemuan sebelumnya itu kita sudah lihat bahwa ada dekomposisi LU gitu ya, ada dekomposisi PDP transpose gitu ya. Ada beberapa eh, cara mendekomposisi matriks. Nah, ini bisa juga eh, kenapa kita perlu melakukan dekomposisi matriks itu karena kaitannya dengan data. Nah, kadang-kadang data kalau kita simpan secara langsung, tidak kita enkripsi atau kita simpan secara rahasia, itu sangat mudah untuk dicuri gitu ya. Jadi kalau Anda menyimpan data ini, kemudian Anda simpan ini, Anda pecah-pecah data itu. Datanya Anda sudah punya, tapi Anda mau pecah data itu supaya sulit dibaca oleh orang lain. Yang paham itu Anda. Nah, Anda bisa menggunakan teknik ini gitu. Jadi seperti untuk kompresi data, kemudian penyimpanan data dan transmisi informasi digital ya. Nah, di era yang sangat pesat perkembangan digital ini, data itu sangat penting gitu ya. Sangat berhati-hati dengan data, terutama bagi, nah, Anda institusinya Universitas Pertahanan. Jadi, nah, berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara itu data itu sangat penting. Oke, jangan sampai data negara kita seperti yang pernah viral ya, apa itu dicuri oleh eh, bukan dicuri ya, diblok ya pangkalan data pusat kita ya, pangkalan data nasional gitu ya. Nah, sempat diteror kemudian ya akhirnya dilepas kembali. Nah, itu menandakan bahwa dalam hal pengelolaan data, pusat data itu Indonesia itu masih lemah gitu ya. Sehingga pertahanan di bidang data ini sangat penting ya. Jadi ini manfaatnya kenapa kita perlu mempelajari diagonalisasi matrik itu kaitannya dengan data gitu ya. Contohnya. Nah, kemudian juga sebagian besar algoritma komputasi itu paling efisien setelah datanya kita diagonalisasi seperti minggu lalu ya, diagonalisasi LU. Oke, dekomposisi nilai eigen ini sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Semua matriks pada prinsipnya itu bisa dinyatakan seperti ini ya. Nah, apalagi kalau matriks A-nya itu matriks simetri. Nah, itu sangat mungkin ya. Tapi walaupun A-nya tidak simetri, apa dekomposisi seperti ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ini mungkin untuk dilakukan. Ini beberapa bentuk yang lain kalau dia tidak simetri ada konsep dekomposisi Heisenberg ini dikenalkan saja. Kemudian juga kalau angkanya nggak bulat gitu ya berupa bilangan eigenreal kita juga punya dekomposisi Schur gitu ya. Nah ini eh, saya skip. Nah, secara umum dekomposisi matriks itu bisa dilakukan tidak hanya matriks simetri. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya matriks simetri otomatis dia atau matriks persegi. Nah, dekomposisi matriks itu bisa dilakukan untuk matriks ukuran berapapun. Karena data yang kita punya kadang tidak selalu datanya ukuran n kali n ya. Kadang-kadang kita punya data ukuran 3 kali 5 atau 80 kali 60 gitu data kita 80 baris 60 kolom. Nah, matriks bagaimana melakukan dekomposisi untuk data yang matriksnya tidak n kali n. Nah, ini kita kenal nanti dengan metode dekomposisi matriks singular. Ini saya lewati. Nah, definisi dari nilai singular dulu. Kalau kita punya matriks A, itu ukurannya M kali N. Lihat ya, matriksnya ini tidak harus bentuk matriks persegi. Oke.
bisa matriks berapapun ukurannya ya. Nah, lambda satu, lambda 2 sampai lambda n ini adalah nilai eigen dari matriks persegi A transpos A. Oke, yakin ini dengan ini jadi matriks persegi? Kalau A-nya M kali N, A transpos A ini pasti persegi atau tidak? Ada yang tahu? Persegi, Pak. Persegi ya. Oke, Latifah, pasti ini persegi ya. Berapa ukurannya kalau A transpos A itu? Kalau hmm, N kali N. N kali N ya. Oke, A transpos itu dibalik ya. Jadi N kali M, A itu M kali N. Berarti ini akan jadi matriks persegi ukuran N kali N. Nah, matriks persegi ukuran N kali N, dia akan punya sebanyak, paling banyak ya, N nilai eigen. Paling banyak N nilai eigen. Jadi bisa saja nilai eigennya ada yang sama gitu ya, kembar gitu ya. Jadi di paling banyak kita katakan N nilai eigen. Nah, dekomposisi nilai-nilai singular itu adalah akar dari semua nilai eigen. Notasinya adalah sigma I. Sigma satu akar dari lambda satu, sigma 2 akar dari lambda 2 ya. Itu nilai singular. Nah, ini contohnya kalau kita diminta menentukan nilai singular dari matriks. Ini tidak simetri ya, matriksnya tidak persegi. Jadi bukan matriks persegi. Kalau ditanya nilai-nilai singularnya, maka cara menentukannya pertama hitung dulu A transpos A, A transpos ini, kemudian dikalikan A. Oke, bisa kita cek baris satu kolom satu, satu tambah nol tambah satu ini 2. Baris satu kolom 2 1 tambah nol tambah 0, 1. Gitu ya. Nah, ini kalau kita cek hasilnya matriks persegi. Dan kebetulan ini matriksnya simetri ya. Transpos A matriks simetri. Simetri itu artinya kalau ditranspos sama dengan dirinya sendiri. Oke, kita cek nilai eigennya sekarang. Dengan matriks ini kita dapatkan polinom karakteristiknya ini sama dekat dengan nol. Jadi dapat nilai eigen lambda satunya. Kita konsisten seperti sebelumnya. Mungkin ingat lambda satu itu yang paling besar kita tetapkan ya. Jadi lambda satunya 3, lambda 2-nya 1. Itu ya. Sehingga nilai singularnya adalah akar 3 dan akar 1. Yaitu 1. Ini kalau ditanya nilai singular. Nah, kita akan melakukan dekomposisi matriks yang tidak persegi itu dengan menggunakan singular value decomposition ya, SVD ya. Singular bahasa Inggrisnya SVD. Nah, ada dua jenis SVD. Yang pertama dia bentuk ringkas, yang kedua bentuk lengkap. Ini kita coba lihat nanti ya, bentuk ringkas dan bentuk lengkap. Oke, ini bentuk ringkas dari SVD. Kalau kita punya matriks A, kita bisa dekomposisi matriks A itu jadi U sigma V transpos. U ini matriks segitiga atas. V ini vektor eigennya, gitu ya. Nah, sigma itu bentuknya seperti ini nanti. Sigma bentuknya di ini adalah matriks dari nilai-nilai eigen. Tuh, matriks dari nilai eigen. Yang ini nol semua. Nah, ini kan nilai eigennya matriksnya dia akan sebanyak n kali n, bukan sebanyak m ya. Jadi pasti akan ada kolom baris ya. Akan ada baris yang nilainya nol semua gitu. Ini keterangannya, D adalah matriks diagonal berukuran K kali K.
Kemudian entry-entry pada D adalah nilai singular pertama dari A dalam urutan menurun. Kita buat dari nilai eigen tertinggi ke yang terendah. U adalah matriks ortogonal berukuran M kali M, dan V adalah matriks ortogonal berukuran N kali N. Bentuk ringkas dan bentuk lengkap, ini bentuk lengkap ya. Tapi ini matriksnya terlalu berat kalau dilihat kalau kita nggak lihat contoh soal ya. Kalau saya tuliskan ini Anda akan pusing duluan gitu ya. Mungkin kita lihat contoh soal saja. Oke. Oke, perhatikan contoh soal untuk melakukan singular value decomposition. Pertama, kita tentukan dulu nilai-nilai singular. Nah, ini contoh sebelumnya ya. Matriks A adalah 110110 atau Anda baca per kolom juga boleh gitu ya. Nah, dari hitungan sebelumnya kita sudah dapatkan nilai singularnya ya. Nilai singularnya kita dapatkan akar 3 dan 1. Kemudian dari setiap vektor eigen ini kita tentukan nilai dari setiap nilai eigen ini lambda 1, lambda 2. Kita hitung vektor eigennya. Cari vektor eigen ini dari matriks A transpos A tadi ya. Oke, cari vektor eigennya yang bersesuaian dan itu jadikan sebagai vektor satuan ya. Ini dijadikan vektor satuan. Nah, yang menjadi matriks V itu adalah matriks dari si V1 dan V2. Ini ya, kolom-kolomnya adalah V1, V2. Oke, nah sekarang menentukan matriks U. Ini ada cara hitungannya. Nah, matriks U itu dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ini ada teoremanya di buku, gitu ya. Nah, kita gunakan saja matriks U itu dihitung dengan formula UI sama dengan 1/sigma I AVI. Jadi ini ada kaitannya dengan V-nya ya. Nah, kita gunakan U1 berarti kita hitung menggunakan sigma 1 dengan V1. Ini dapatnya tadi sigma satunya akar 3 ya. Berarti 1/akar 3 atau boleh dituliskan akar 3/3. A-nya seperti soal. V1-nya tadi sudah kita dapatkan. Kemudian ini kita hitung. Hitungannya ini ya. Akar 6/3. Akar 6/6. Ini jadinya berapa ini? Ini ukurannya 3 kali 2 dikalikan dengan 2 kali 1. Berarti hasil hasil operasi matriksnya adalah 3 kali 1 ya. 3 baris 1 kolom. Baris kali kolom. 1 kali akar 2/2 akar 2/2. 1 kali akar 2/2 akar 2/2. Jadi dapatnya ini ntar baris 1 kali kolom 1 Akar dua. itu ya akar 2 ya jadinya. Nah, tapi dikalikan di luarnya ini. Dikalikan dengan skalar di luarnya, akar 3/3. Jadi akar 6/3. Oke, silakan diverifikasi hitungan yang kedua betul atau enggak itu. Hmm. Oke, boleh ditulis dulu mungkin supaya Anda punya waktu mencerna. Mohon izin Bapak. Ya, silakan Jadi bagus. untuk V1 dan V2 itu dapat dari mana Pak? V1 ini vektor eigen yang bersesuaian. Aduh, saya bisa coret nggak ya di sini? Kita coba coret ya. Hmm. Oke. V1 itu dapatnya dari, kan tadi kita sudah punya A transpos A. A transpos A tadi angkanya berapa? 2112 ya? Ya Pak. Siapa?
dua, satu, satu, dua gitu ya. Nah, menentukan vektor eigen itu kita punya rumus A transpos A min lambda I kali V itu sama dengan nol. Itu ya, ingat ya yang rumus ini. Berarti ini kalau kita hitung A transpos A min lambda I, gunakan lambda yang pertama adalah 3. Oke, berarti berapa ini? 2 min 3. Berapa? 2 min 3? Min Sorry. satu, Pak. 2 min 3 min 1 ya. Betul ya? Yang ini 1, yang ini 1, yang ini min 1. Paham hitungan ini? Lambdanya gunakan 3. Lambda kali I itu kan jadi 3, 3003 ya kan matriksnya. Lambda I itu yang kalau lambdanya 3 berarti kita dapatkan lambda I-nya adalah 3003. Ada yang bingung yang ini? Ya, paham, Bapak. Ya, paham ya yang ini ya. Nah, kemudian kalikan dengan V. Oke, katakan V ini isinya adalah si A1, A2 gitu ya. Ini V1 ya. A1 atau kalau nggak mau bingung boleh juga V11 ya. Ini karena V12. Oke, sama dengan 0,0. Oh, oke, ini sebenarnya bergantung ya. Ini persamaannya cukup satu ini. Biasanya satu aja yang kita gunakan, yang atas saja. Yang bawah itu sama saja dengan yang atas. Biasanya selalu seperti itu. Ini jadi min V11 tambah V12 sama dengan 0. Oke, ini caranya ambil aja nilai satu apa V12-nya katakanlah satu. Anda misalkan ini kan bebas nih ada banyak sekali nilai V yang memenuhi persamaan ini. Bebas ada tak hingga ini. Kalau Anda ambil misalnya V11-nya satu, V12-nya berapa? Satu juga, Pak. Satu Satu, juga Pak. ya. Oke, jadi kita dapatkan nilai V11, nilai V ya. Ini V1 ya. V1 itu adalah V11, V12. Oke, ini dapatnya 1,1. Ini katakanlah ini V bar lah, belum V V aksen belum dinormalkan. Atau dengan simbol lain boleh juga ya. Tapi ini kalau kita keluarkan satu per akar duanya di luar, kalau kita normalkan kita jadikan vektor satuan dibagi dengan panjangnya ya. Ini dijadikan panjangnya satu satuan dibagi dengan panjangnya akan jadi hmm, apa ini? Jadi 1/2 ya, Pak. Ya, satu per akar 2. Seperti ini ya, akar 2 per 2. Yang ini juga akar 2 per 2. Sebenarnya ini bukan sama, tapi apa ya kita menulisnya? Sebagai, katakanlah, di sini K lah ya, harusnya K ini. V sama dengan K kali, nah ini dia, K. Oke, K kali satu satu. Dengan mengambil K-nya akar 2 per 2 jadinya ini ya. Yang ini bisa ya, tidak saya hitung ya. Dicoba ya. Kalau lambda 2-nya ini, Anda bisa hitung dapat nilai V2.
Oke, masih ada yang bingung? Eps, terlewat ya. Oke, sudah ya, hitungan V-nya sudah aman. Sekarang kita hitung U. U tadi hitungnya ini ya. Cara menghitung U sudah ada rumusnya ini. Nah, Anda hitung U1 dari makanya V1 itu berguna ya. Kalau ada salah di V1, U1-nya juga akan salah ya. Jadi teliti nanti menghitung A dan U-nya ya. Nah, kita hitung U1 dan U2. Jadi kita dapatkan ini U1, ini U2. Sehingga matriks U-nya nanti isinya adalah ini ya. Sekarang perhatikan ini. Sebelum kita dekomposisikan, ini ukuran U juga harus kita cek lagi ya. Harus sesuai. Karena kalau nggak make sense gitu, nggak jalan. Kan kita punya U itu adalah ini, nilai-nilai singular kita. Akar 3 1, selainnya nol semua. Ya. Itu cara membuat, sorry, sigma. Sigma ini yang matriks nilai singular. Nah, matriks nilai singular itu isinya adalah nilai-nilai singular, selainnya nol semua. Dan dia ukurannya sama seperti matriks soal. Kalau matriks soalnya 3 kali 2, berarti ini juga harus ikut gitu ya. 3 1. Nah, selainnya adalah nol. Ini harus ukurannya sama dengan A. Ukurannya sama dengan A. Ukuran matriks ya. Ukuran matriksnya sama dengan A. Nah, kemudian V-nya sudah dapat tadi, V1, V2, tapi kita lakukan transpose, operasi transpose V. Jadi tadi sudah ada di sebelumnya. Nah, kita transpose V-nya jadi 2 kali 2. Jadi ini sudah bisa dilakukan perkalian. 3 kali 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya adalah 3 kali 2. Oke, ini 3 kali 2. Berarti U-nya harus berapa ukurannya? Boleh ukuran U 3 kali 2? Siap. Nggak Tidak boleh, Pak. bisa. Oke, jadi ukuran U itu harus 3 kali 3 ya. Ya, Pak. Ukuran U di sini harus 3 kali 3. Oke, sementara di hitungan kita sebelumnya, kita punya U-nya baru 2, U1 dan U2. Berarti harus ada U3 supaya matriksnya jadi 3 kali 3 ya. Oke, 2 dari 3 vektor kolom dari U sudah kita dapatkan. Nah, kita harus perluas dengan U3 itu dengan menjadikan si U1 dan U2 ini adalah basis ortonormal. Oke, kita jadikan dia basis ortonormal. Artinya U3 itu tidak boleh eh, mirip dengan U1 dan U2 atau kombinasinya. Itu nggak boleh mirip ya. Ini agar mempermudah perhitungan dibuat dulu misalnya matriksnya adalah 211 dan 0-11. Ini untuk mempermudah hitungan. Sebenarnya kalaupun Anda mau nekat menggunakan angka yang berakar-akar ini boleh juga. Tapi mungkin kita ikuti saja. Trik dia adalah dibuat dulu matriks vektor dari U1 itu jadi bentuk bulat. Nah, U3 akan ditentukan dengan menggunakan U1 informasi U2 itu. Nah, cara menentukan U3 harus merupakan solusi dari sistem linier homogen berikut. Nah, kita buat 211, kemudian 0 min 1 min 1. Ini hasil pembulatannya. Nah, kita mau menentukan U3 ini. Solusi dari X1, X2, X3. Ini bisa diselesaikan dengan
apa ini metode penyelesaiannya secara umum ya. Ini kalau dikalikan kemudian oke, ini saya coba coret saja bentuknya. Ini Anda coba hitung ya, 2x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 0 min x2 tambah x3 sama dengan 0. Nah, Anda bergerak dari, Anda misalkan aja dulu salah satunya. Misalnya x3 misalkan 1. Oke, kalau misalkan x3-nya 1, berarti x2 juga nilainya 1, ya. X3 1, X2 juga 1. Dari sini kita dapatkan substitusi X3 dan X2 ke persamaan pertama. Berarti dapatnya 2x1 tambah 2 sama dengan 0. Nah, dapat X1-nya adalah min 1. Oke, dari tiga bentuk ini kita dapatkan nilai dari solusi X1, X2, X3-nya itu kalau kita misalkan ini 1. Kalau kita misalkan ini T, berarti yang di dalamnya 1, oh sorry, min 1, 1, 1 ya. Nah, ini dia. T-nya boleh Anda taruh di luar. Ini salah ya. T-nya mestinya di luar. Maaf, ini ada kesalahan yang di slide ini. Yang benar yang ini ya solusinya T min 1, 1, 1. Nah, tapi U3-nya ini kita jadikan vektor satuan berarti bagi dengan pangkat dengan panjangnya. Ini harusnya T-nya di luar. Ini 1. Oke, U3-nya dapatnya yang ini. Jadikan vektor satuan bagi dengan panjangnya ya. Ya, itu cara mendapatkan U3. Sehingga hasil akhirnya itu yang ini. Oke, hasil akhir dari dekomposisinya itu yang ini. Ini U1, U1 tadi sudah ada, U1, U2, dan U3 kita gabungkan. Kemudian ini dekomposisinya, nah ini V-nya ya. Nah, ternyata matriks yang ukurannya tidak bagus pun, tidak N kali N, itu kita bisa lakukan dekomposisi nilai singular dari matriks A. Nah, ini orang kalau melihat yang ini mungkin langsung tahu gitu, A-nya seperti ini. Tapi kalau kita pisah-pisah datanya, kita lakukan pemisahan seperti ini yang jadi U, ini yang jadi sigma, ini yang jadi V transpose, ini akan disimpan dengan tempat yang berbeda gitu ya, ukuran matriks data-data ini. Nah, ini salah satu cara Anda merahasiakan data. Hmm. Gitu ya. Kalau Anda pernah nonton film Beautiful Mind nggak? Pernah nonton nggak film Beautiful Mind? Ada yang pernah nonton film itu? Coba cari nanti kalau belum. Siapa? Ya, itu Ya, film tentang matematikawan ya. Itu dia eh, peraih Nobel ya, peraih Nobel di bidang ekonomi. Dia walaupun ahli matematik tapi penemuannya sangat banyak di game teori, eh, bidang ilmu S3 beliau game teori. Tapi meskipun beliau eh, game teori tapi banyak sekali penemuan-penemuan matematik yang beliau tulis ya. John Nash beliau sudah meninggal. Tapi difilmkan filmnya sangat populer. Mestinya coba kalau Anda nonton film itu mungkin Anda akan dapat insight
serunya belajar matematika gitu ya. Nah, di situ Anda akan lihat gimana caranya. Oh, ilmuwan matematik itu bisa ya dia bekerja di bidang pertahanan. Nah, itu ada kaitannya nanti dengan bidang pertahanan, ya. Nah, si film Beautiful Mind. Silakan kalau Anda punya waktu sebelum ujian gitu atau setelah ujian saja juga nggak apa-apa. Oke, malam minggu, oh, malam besok malam minggu ya. Siapa? Oke, Beautiful Mind. Kayaknya L-nya double, saya tulis tulis tuh. Oke, yang ini ada pertanyaan untuk dekomposisi nilai singular yang pertama. Ya, belum ada, Pak. Belum ada, Bapak. Belum ada ya, lanjut ya. Oke, ini tadi manfaat ini saya skip, tidak perlu saya bahas. Radius, radius singular ini tidak perlu. Hmm, jadi mungkin itu saja untuk materi hari ini yang utama ya. Jadi yang lainnya tidak perlu. Ini saya skip. Jadi goal utama dari pertemuan hari ini Anda bisa menentukan dekomposisi nilai singular ya. Oke, jadi tinggal latihan saja ini matriks-matriks yang lain. Oke, tapi ini masih ada waktu. Saya akan review ya. Review untuk materi persiapan untuk ujian. Tuh, jadi ini waktunya memang sangat terbatas. Sekitar setelah ini ada link baru ya, Vibo ya? Atau sama? Halo, ada link Zoom yang baru. Ini waktunya 3 menit lagi. Saya lihat Siap sama, Pak. masih bisa ya dengan link yang sama ya. Siap bisa, Bapak. Bisa. Oh, berarti memang Zoom itu diputuskan 40 menit, tapi setelah itu bisa lagi ya kalau kita ulang dengan link yang sama. Bikin ulang aja. Siap, Seharusnya betul, Pak. bisa, seharusnya Oke. bisa sih, Pak. Bisa ya tanpa perlu generate link baru ya. Saya baru tahu juga fakta ini. Sebelumnya saya pikir harus generate. Bisa ya ternyata ya. Oke, kalau bisa ini menarik nih. Nggak perlu. Cuman memang harus keluar dulu ya. Nanti terlempar keluar, tertutup gitu ya. Siap, Pak. Terlempar keluar, Pak. Oke. Ya, baik. Ini kita tunggu dulu saja berakhir. Setelah itu bergabung lagi. Kita akan masuk ke materi review ya. Ya, boleh dicatat dulu untuk yang materi ini.